senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dalam inspirasi dan motivasi Infinity Ministry yang bertemakan pemurnian. Kata dasar dari pemurnian adalah murni, yang artinya sesuatu yang tanpa campuran, sesuatu yang tulen. Kalau dia adalah emas, maka emas itu adalah emas murni yang tanpa campuran, emas tulen, emas murni. Namun seringkali kata murni itu dihubungkan dengan hati. Hati yang murni, hati yang tulus, hati yang jujur. Apakah hati kita jujur? Apakah hati kita tulus dan murni? Bahkan kata murni juga seringkali dihubungkan dengan perilaku, sikap hidup, tindakan manusia yang belum tercampur aduk, belum terkontaminasi oleh kehidupan duniawi ini. Itu kata murni. Sedangkan pemurnian adalah sebuah proses untuk memurnikan. Sebuah proses untuk memurnikan. Di dalamnya ada sebuah perjuangan, di dalamnya ada usaha untuk memurnikan. Sebagai orang percaya, kita harus masuk di dalam proses ini, yaitu proses pemurnian. Tidak bisa kita hindari dan tidak boleh kita hindari kalau kita mau dimurnikan. Proses pemurnian tidak boleh kita tolak kalau kita mau masuk di dalam yang namanya hidup yang murni. Mau tidak mau sebagai orang percaya kita harus menjalani, kita harus masuk di dalam pemurnian itu. Meskipun ada perjuangan, meskipun ada pengorbanan, ada proses. Surat Timotius berkata bahwa orang yang menolak hati nurani yang murni, maka mereka akan kandas di dalam iman. Orang yang menolak proses pemurnian, maka akan kandas di dalam iman percaya mereka. Pertanyaannya adalah apa saja yang perlu dimurnikan di dalam hidup kita? Yang perlu dimurnikan di dalam hidup kita adalah seluruh aspek hidup kita. Seluruh hidup kita perlu dimurnikan. Hati kita perlu dimurnikan. Menjadi hati yang murni, hati yang tulus, hati yang jujur. Kata-kata kita perlu dimurnikan, pikiran kita perlu dimurnikan. Kita memikirkan sesuatu yang positif, kita memikirkan sesuatu yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Kita memikirkan sesuatu yang berguna bagi sesama kita. Bukan kita merencanakan memikirkan bagaimana orang lain celaka, bagaimana orang lain mengalami hal yang buruk. Bukan itu yang dipikirkan. Yang perlu dimurnikan adalah ucapan dan perkataan kita. Perkataan kita harus dimurnikan, ya, sehingga kata-kata kita adalah kata-kata yang penuh berkat, kata-kata yang jujur. Dan yang perlu dimurnikan adalah jari kita. Kita menulis sesuatu yang memberkati, kita menulis sesuatu yang membangun, kita menulis sesuatu yang menguatkan. Oleh sebab itu, supaya kita sampai kepada sesuatu yang namanya murni, kita harus bersedia menyerahkan hati kita, menyerahkan hidup kita untuk mengalami yang namanya pemurnian. Rasul Paulus katakan dalam Kisah Para Rasul, dia katakan bahwa aku senantiasa berusaha untuk memiliki hati yang murni, untuk hidup murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Senantiasa berusaha, ini berbicara tentang sebuah proses pemurnian. Berbicara tentang perjuangan untuk dimurnikan. Mari kita menyerahkan hidup kita. Serahkan hidupmu, serahkan hidupku untuk dimurnikan. Tuhan Yesus memberkati.